Hai cinta, apa kabar kalian? Kembali lagi bersama aku di Melin World. Seperti biasa, perkenalkan aku Melin. Terima kasih untuk teman-teman ya yang udah ngebantu aku nge-subscribe channel ini, yang sudah mendukung aku. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Semoga ini bisa menjadi menjadi sesuatu yang bisa membawa energi positif dan bahan renungan juga untuk healing. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, aku ucapin hai, selamat datang. Perkenalkan aku Melin, salam kenal. Dan seperti biasa, ketika aku udah pegang satu deck kartu, itu tandanya kita bakal melakukan general reading, permainan general reading, di mana bakalan ada satu tema yang aku pilih, dan ini untuk bacaan general. Jadi karena berhubung seperti yang aku bilang tadi di video sebelumnya, berhubung sebentar lagi mau tahun baru gitu ya, jadi memang semua orang itu udah wanti-wanti mempersiapkan diri untuk menyambut tahun ke depan. Yang pastinya setiap pergantian tahun, baik secara energi ataupun tidak, pasti akan banyak yang namanya itu perubahan. Nah, termasuk juga pergeseran dari perputaran planet-planet, juga dari individunya sendiri gitu ya. Kalian pasti sudah memiliki resolusi tahun baru gitu. Dan aku juga yakin demikian. Aku juga akan melakukan hal tersebut, hal yang sama gitu. Dan di akhir ujung ini, di akhir penghujung tahun, kita sudah ngelakuin yang namanya life review ya, apa-apa aja yang udah terjadi, baik itu dalam bentuknya keadaan diri sendiri ataupun lingkungan sekitar kita gitu. Nah, berhubung kita mau masuk tahun baru, jadi aku mau ngecek energi 12 bulan ke depan, energi universe 12 bulan ke depan, khususnya untuk kita yang berada di belahan bumi di apa yang berada di Asia ya, khususnya yang di Indonesia gitu. Jadi aku berupaya untuk menarik energi sekitar, energi semesta, universe, dan melihat apa-apa saja tema dari tiap bulannya gitu. Ini biasanya aku baca di tanggal 20, di atas 25 Desember biasanya. Tapi tahun ini aku bakal baca agak lebih cepat dikit. Dan tahun kemarin, FYI aja, aku ngebacanya sama temen aku, salah satu teman aku, dan beberapa timelinenya itu tuh betul. Hanya saja mungkin seperti kayak terlalu besar atau terlalu kecil energinya, itu tuh aja yang bedanya. Contoh seperti kalau aku bilang bakalan ada yang namanya wabah. Nah, tapi wabahnya itu tidak bisa aja lebih besar atau bisa aja lebih kecil. Nah, itu aku nggak bisa lihat yang detailnya ya, karena itu bukan urusan aku, itu adalah urusan Tuhan gitu ya. Kita sebagai pembaca, aku khususnya diberi kesempatan dan kapasitas itu ya sebisa aku aja gitu. Jadi tidak barang-barang yang detail, barang-barang yang memang probability-nya yang hampir 1%, 100% itu nggak mungkin, karena kita sifatnya adalah manusia dan kita diberikan batasan tertentu. Itu urusan Tuhan. Jadi ini berupaya untuk teman-teman bisa mempersiapkan diri gitu ya. Kalau seandainya if something bad happen, kalian nggak kaget dan bisa antisipasi. Kalau seandainya juga hal yang baik, kita juga sudah tahu bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara mengelola hal tersebut gitu. Kalau kita terhindar dari malapetaka, bahaya, ya syukur. Namun jikalau bahaya itu datang, kita pun tidak takut dan tidak mempertanyakan lagi. Justru kita sudah jauh hari menerima sikap, mempersiapkan sikap diri kita. Oke, kita fokuskan.
aku bakal tarik 12 kartu untuk dimulai dari Januari 2025 sampai Desember 2025. Tema apa saja yang akan lebih dominan dalam dalam kehidupan sosial masyarakat di tahun depan. Oke, aku ambil ya 12 kartu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ntar ya, agak jauhan sedikit gak apa-apa ya, gak muat. 11. Satu lagi bulan Desembernya 12. Oke, kita tutup dulu biar aku susun ya. Jadi ini January, February, March, Maret ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, ini per kisaran rodanya, jadi ada 12 bulan. Jadi di sini ada, kita mulai dari bulan pertama ya, dari Januari itu. Di Januari itu orang-orang kita, masyarakat kita bakal menemukan sesuatu berita yang mengejutkan, di mana kebenaran itu terungkap, dan itu tentang apapun itu. Jadi di sini banyak yang namanya kasus-kasus yang kemarin terasa berbelit, ini akan segera terungkap, dan ada sejenis seperti kayak pengetahuan terdalam gitu ya yang kita dapatkan untuk orang-orang, dalam artian kebanyakan kita masyarakat di sini, orang-orang society itu akan lebih paham dengan fenomena apa yang terjadi. Nah gitu. Nah di bulan Februari banyak sesuatu keberkahan, peluang-peluang bisnis, kesempatan-kesempatan baru yang menguntungkan itu tuh banyak dapat gitu. Jadi di bulan Februari ini adalah bulan yang paling baik untuk memulai usaha, memulai karir, atau memulai apapun gitu. Dan di bulan
Maret. Nah, di bulan Maret ini ada yang namanya kepenuhan, kebingungan gitu ya. Di sini dimana kebanyakan orang itu memiliki modal dan memiliki segalanya, tapi tidak tahu harus diberikan kemana gitu. Dan di bulan Maret ini juga berhati-hati tentang pengeluaran dan pemasukan, karena kebanyakan orang itu tahu cari uang, tapi nggak bisa menghandle uang gitu. Dan ada juga orang yang bisa mencari uang, tetapi tidak tahu bagaimana, bukan terlalu pelit atau terlalu royal. Nah, hindari sikap hal tersebut, gitu ya. Tapi dari Februari sama Maret ini adalah waktu yang bagus untuk memulai usaha apapun, bisnis apapun. Nah, di Februari, Maret, April. Nah, di bulan April itu kebanyakan orang itu selebrasi, dan ini mungkin bertepatan dengan yang namanya apa ya, setelah bulan Syawal mungkin ya, atau setelah Idul Adha atau segala macam. Pokoknya di bulan April ini kalau aku nggak salah, di waktu libur ya, ada waktu libur sedikit, libur yang lebih panjang, dan itu beberapa orang merayakan selebrasi seperti tamat kuliah gitu ya. Terus apalagi ya seperti apa ya, tamat kuliah, pertunanganan gitu, pernikahan, pesta pernikahan kecil-kecil atau segala macam. Nah, ini juga tanda bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan selebrasi seperti itu, seperti aku bilang tadi. Dan selanjutnya itu ada di The World. The World itu ini ada makna ya, yaitu pertama tak terbatas, yang kedua ada semuanya itu tuh kayak pengetahuan. Kalau sana pengetahuan dalam ini tuh lebih ke apa namanya, roda yang bukan sih, tapi ini beberapa orang kayak memang ada hal yang berpindah secara cepat gitu. Dan ada kekuatan yang tidak terbatas untuk beberapa orang untuk mengendalikan sesuatu gitu. Ini juga lambang dari sebuah kartu as atau bisa dibilang keberuntungan. Dan ini 2025 yang sepertinya itu akan menjadi waktu yang baik gitu ya. Waktu yang sangat baik gitu. Dalam hal apa, dalam usaha, dalam meniti karir, atau dalam apapun gitu. Karena walaupun ada keadaan dunia itu nggak baik-baik aja gitu ya, tapi masing-masing orang sudah bisa banyak belajar dari apa yang sudah berlalu gitu, sehingga bisa membuat gini, kita bisa bertahan, manusia bisa bertahan dalam situasi bahkan tidak baik sekalipun begitu, karena sudah mendapatkan pengetahuan terdalam berupa kayak insting-insting yang kemarin. Dalam artian di sini setelah beberapa tahun kita mengerti bahwa harus bersikap bagaimana ketika dunia memberikan efek tertentu kepada kehidupan kita gitu. Nah, di The World ini adalah kayak kartu keberuntungan. Beberapa orang juga akan berpindah ke luar negeri gitu ya. Beberapa orang juga akan kembali kepada Tuhan. Ya, dalam artian meninggal gitu ya. Beberapa orang juga mendapatkan kesempatan yang tak terbatas, kekuatan tak terbatas, entah itu dari mana datangnya. Beberapa orang juga akan mendapatkan promosi atau segala macam lah. Dan yang selanjutnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, di bulan Juni ada namanya penyatuan, ada pertukaran pertukaran the change cup, bukan sih, ini ada kombinasi gitu. Kebanyakan dari orang itu ada penyatuan. Ini bisa saja penyatuan dalam bentuk usaha, juga dalam bentuk hati, jodoh, ataupun dalam bentuk hal-hal lainnya gitu. Dan ini ada lambang dari ketertarikan dan ini lambang dari kesatuan cinta kasih gitu ya di bulan Juni.
Banyak yang bersemi di bulan Juni. Memang waktunya untuk memadu kasih sih bulan Juni kebanyakan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, di bulan Juli ini yang memang agak lebih sulit. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan perubahan perubahan budaya. Bukan asimilasi, tapi ada hal-hal yang berkaitan dengan budaya, agama, dan segala macam yang itu yang mewajibkan kita untuk menjadi orang yang lebih mendekatkan diri kepada orang-orang suci gitu ya, orang-orang suci. Apakah dengan orang-orang yang apa sih namanya? Uh, Seperti bukan orang-orang pintar sih, memang orang-orang suci, orang-orang yang ternama, orang-orang yang dituakan di apa namanya? Bisa di suku, bisa di bisa di suku masing-masing gitu. Jadi di setiap daerah masing-masing. Dan ini juga ada yang namanya, aku nggak tahu, tapi juga ada yang namanya keputusan bersama di sini. Entah itu dalam keputusan masyarakat atau apa, tapi yang pastinya ada pola struktur sosial masyarakat yang berubah gitu. Entah dari birokrasi atau segala macam, dan ini menuntut semua orang-orang tua ya, orang-orang tua dalam artian yang seperti yang berkaitan dengan agama, adat, itu untuk berkumpul. Dan kita juga masyarakat yang lainnya itu merujuk kepada orang-orang ini gitu. Kalau aku nggak salah sih gini, kayak wakil rakyat ini mungkin ya, ada sesuatu yang bakal berubah secara tatanan itu tuh di bulan Juli, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, itu tuh yang membuat kita dekat dengan representasi, bisa saja representasi dari Tuhan yang berbentuk dengan orang-orang saleh gitu ya, ataupun juga representasi kita, representasi orang masyarakat di lembaga pemerintahan gitu. Namun yang pastinya ada sesuatu yang berkaitan dengan sosial, budaya, agama. Nah, ini juga identifikasi bahwa kebanyakan kita itu memang akan berurusan dengan orang-orang suci gitu. Entah kebanyakan dari kita akan memiliki masalah atau apa. Yang pasti kita memerlukan petuah gitu. Dan yang gak enaknya di sini, ya kan? Ini akan terus selalu terjadi kalau masalah ini. Dua hal yang aku lihat selalu terjadi setiap tahunnya. Keuangan, masalah ekonomi, sama yang namanya disaster, bencana alam gitu. Oh iya, aku lupa, The World. Di The World ini itu ada apa namanya sih, berita dari mancanegara yang itu membuat kita kayak tertuju pada satu berita tersebut. Nah, ini bisa bentuknya perang, bisa bentuknya disaster, atau bentuknya kayak wabah gitu yang kayak kemarin. Tapi ini efeknya besar atau kecil aku nggak tahu gitu. Makanya setelah bulan Mei itu bakalan ada yang namanya itu tuh sharing kebahagiaan sih, atau berbagi rasa gitu. Dan balik lagi ke bulan 7 baru yang namanya ada permasalah di some case, itu masalah di tatanan atau apa yang berasal dari agama, budaya, dan suku. Pokoknya yang demikian, yang melibatkan orang-orang penting, orang-orang di atas, orang-orang yang dipercayakan itu terlibat. Nah gitu. Dan selanjutnya pada bulan Agustus, nah di sini kita akan mengalami lagi kembali krisis. Krisis akan kembali di bulan Agustus tahun depan. Jadi siap-siap siap-siapkan diri, apa baik itu untuk bentuknya tabungan gitu ya, untuk setidaknya untuk sampai habis tahun 2025 atau sampai 1 tahun ke depannya, 1 sampai 2 tahun. Karena kenapa kita kita berkaca pada kehidupan
ketika waktu Covid dan beberapa kali resesi di dunia ini. Dan seperti tahun 97-98 dulu gitu ya. 97 itu terjadi di Eropa dan di Asia dampaknya itu tuh 98 kenanya gitu. Dan pada tahun 2025 mungkin bukan resesi, cuman kita memang akan mengalami hal-hal yang bentuknya itu tuh masalah keuangan gitu. Jadi siapkan diri keuangan tabungan Anda gitu ya, tabungan kamu. Kalau kamu sewanya misalkan sewa rumah gitu ya, untuk sebulan 2 bulan, nah kamu harus siapkan setidaknya sampai tahun itu berakhir, tahun 2005 sampai akhir tahun. Dan kalau kamu memiliki usaha, kalau kamu memiliki usaha dan kamu ingin ekspansi, kamu harus hati-hati lagi dalam mengkalkulasikan segalanya. Terus bulan selanjutnya 5 September. Nah, di bulan September ini ada yang namanya perjuangan atau bangkit dari yang kemarin, dan ini bentuknya itu tuh lebih cepat ya, lebih cepat. Orang-orang itu sadarnya akan lebih cepat, dan ini struggle-nya, walaupun inti dari struggle-nya itu tuh belum menjurus ke wilayah mana, ke keadaan mana gitu. Gimana akhirnya kita nggak tahu, tapi yang pasti efek dari dari ekonomi ini bukan kegagalan ekonomi sih, tapi memang kayak disaster of the economy gitu, kayak ya ada guncangannya lah. Ini membutuhkan yang namanya perjuangan individu-individu. Nah, in this time gitu, persiapkan diri kalian karena masing-masing orang harus bertanggung jawab kepada dirinya. Sesimpelnya gimana? Kayak kita bisa makan tiap hari lah. Nah gitu. Jadi tiap-tiap rumah sebaiknya memang memiliki daya kapasitas untuk menyediakan makanannya sendiri seperti ubi atau segala macam yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Dan kenapa? Karena yang namanya ini tuh bakalan ada yang namanya, oh iya aku lupa. Dan di sini juga ada identifikasi mau mulai perang sih. Bukan perang tapi sejenis konflik atau seperti biasanya. Yang syukurnya itu kemungkinan besar tidak jadi. Dan selanjutnya Juli, Agustus, September, di bulan Oktober itu ada yang namanya kekuatan. Kekuatan ini kekuatan fisik, kekuatan ya dari jiwa. Dan di sini juga ada lambang infinity, diplomasi segala macam. Intinya di bulan Oktober ini kita hampir melalui banyak hal dalam setahun sehingga bisa menjadi lebih kuat dan lebih bisa mengontrol keadaan gitu ya. Lebih bisa berdialog, bukan bernegosiasi dengan keadaan diri sendiri gitu. Sehingga di bulan 11-nya kita kembali lagi ke keadaan yang lebih baik, dengan posisi yang lebih baik, dengan pengetahuan yang lebih baik dan lebih seimbang gitu ya. Ini menuju kepada kayak kesempurnaan dari tahun tersebut gitu setelah disasternya, dan sehingga ada yang namanya keadilan di sini dari beberapa hal yang telah terjadi ya, seperti misalkan kriminologi, benturan antara budaya gitu ya, konflik, dan gitu. Itu akan mendapatkan yang namanya sedikit kejelasan di bulan Oktober. Nah, di bulan Desember itu kembali lagi di yang namanya keberkahan, kebaikan, kebahagiaan untuk menyambut tahun yang sebelumnya. Jadi pada dasarnya di sini ketika masuk tahun baru itu kita akan dikejutkan dengan beberapa pemikiran-pemikiran, beberapa orang yang terlahir memang lebih jenius, lebih cerdas secara emosional, dan juga akan mendapatkan berita-berita baru, akan mendapatkan pilihan-pilihan yang sangat mendalam gitu ya. Seperti aku bilang tadi, yang kedua ada peluang-peluang baru di bulan Februari sama Maret. Cuman di Maret bedanya apa? Di Maret itu memang harus disuruh lebih
lebih hati-hati, jangan terlalu boros, juga jangan terlalu pelit. Nah, selanjutnya demikian yang di bulan Januari, Februari, Maret, April. Di bulan Mei ini nanti kemungkinan kita menghadapi masalah atau melihat keadaan satu dunia yang kita menghadapi masalah yang sama, satu dunia, seantero dunia gitu. Atau beberapa orang juga akan melakukan traveling gitu ya, melakukan traveling gitu yang tak terbatas. Dan seperti aku bilang, lalu berlanjut dengan sharing, membagikan kebahagiaan, membagi cinta. Ini that must be something happen gitu ya di bulan 5. Di bulan 5, karena ya bisa saja itu konflik atau apa, yang pastinya ini skalanya internasional. Dan the higher pen seperti aku bilang tadi, yang berhati-hati itu di bulan Agustus, September. Bulan Agustus sama September ini agak lebih sulit gitu. Agustus sama September itu akan agak lebih sulit, jadi persiapkan diri kita September, Oktober, sampai Oktober sih. Karena Oktober itu masa-masa transisi yang paling baik. November itu segala hal yang telah lalu itu tuh mendapatkan kejelasan lah ya. Dan Desember pas lagi ditutup dengan kebahagiaan. Seperti tahun ini, Desember itu akhir penutup itu memang harus kisahnya emang sebaiknya ditulis dengan baik gitu. Cuman aku agak ini sedikit di awal bulan Januari nanti. Mungkin kita beberapa orang tuh akan terkejut-kejut dengan berita-berita yang kayaknya dalam banget gitu ya. Dan ini melibatkan orang-orang yang mungkin melibatkan orang-orang pintar gitu, atau mungkin kayak aku, atau juga ilmuwan-ilmuwan gitu. Dan ini ya namanya seperti biasa, awal tahun sampai awal tahun itu akan banyak prediksi-prediksi yang akan terjadi gitu. Tapi yang aku bilang tadi, harus wanti-wanti itu dari bulan ini sih, dari bulan 7, 8, 9, 10 gitu. Karena itu tuh posisi-posisi yang berpotensi konflik, potensi yang nggak baik lah gitu dalam sosial. Nah, ini desire. Jadi memang harus apa yang harus dilakukan, hati-hati dengan yang namanya hasrat, dan juga harus kembali tidak boleh sombong, harus grounding ya, balik lagi ke bumi gitu ya. Dan ya ada yang namanya stimulasi kebahagiaan gitu. Jadi memang harus sebaiknya pintar-pintar dalam mengelola keinginan, dan harus lebih sering-sering grounding. Gimana sih aku bilangnya grounding? Dan memang harus apapun yang kalian lakukan itu memang harus bersemangat, dan memang harus sesuatu harus baik lah gitu. Harus diupayakan, apapun itu diupayakan, dicoba dulu. Kalau orang-orang yang memulai bisnis, upayakan jangan terlalu mengucurkan dana gitu. Kalau untuk orang yang kalian ingin berhubungan dalam jangka waktu yang panjang, jangan lupa untuk lakukan bukan trial error gimana ya, kayak kenali dulu gitu ya, rasa-rasa dulu gitu, ditimang-timang, di tes gimana keadaannya, bukan tes orangnya gitu. Dan memang di sini memang pelajarannya untuk tahun depan itu memang setiap orang itu tuh perlu memakai ilmu kayak grounding gitu ya, lebih membumi lah, lebih lebih paham dengan keadaan, menyesuaikan diri dengan keadaan setempat gitu, dengan keadaan di mana kita hidup. Dalam artian gimana, jangan sampai kayak di situasi yang tidak menentu nanti kamu itu justru malah sering-sering pamer kekayaan. Karena kenapa? Biasanya itu akan bisa mengundang hal-hal yang buruk seperti pencurian, penjarahan gitu ya,
atau setidaknya emosi orang yang nggak baik kamu didoakan yang bukan-bukan. Nah, itu kira-kira memang akan banyak terjadi stimulasi di tahun depan karena ada orang karena memang banyak project sih tahun depan ini. Untuk sebagian orang kan lebih tertantang melakukan banyak hal gitu karena memang kondisinya memang sudah baik untuk melakukan banyak usaha upaya. Successful funding, your idea defined, guided, and support by the same infinite wisdom God have not. Do not allow money concern from you, turning into reality, crowdfunding partnership available to help you. Nah, ini memang harus disuruh uang memang bukan segalanya gitu ya. Tapi kamu harus tetap kamu akan terus bisa tetap sukses dengan dengan partnership, dengan kehati-hatian dalam memaksimalkan dana dan juga investasi gitu ya. Exercise increase your energy and manifestation abilities-nya. Ini seperti aku bilang, stimulation itu memang harus dilakukan berulang-ulang gitu ya. Dia coba-coba dirasa-rasa dulu. Ini untuk teman-teman yang memiliki rencana banyak hal di tahun 2025, jangan lupa untuk uji coba. Jangan sampai kamu turun kamu langsung melakukan apapun itu tanpa ada estimasi risikonya gitu, tanpa pernah dilakukan. Itu bisnis atau pekerjaan yang dilakukan tanpa kamu ahli terlebih dahulu itu akan lebih rentan akan gagal gitu. Jadi pertimbangkanlah, lakukan dulu trial error baru kamu bisa. Dan seperti aku bilang, grounding, power of prayer. Ini konfirmasi lagi bahwa tidak boleh jauh-jauh dari yang namanya Sang Pencipta ya. Kita harus lebih dekat dengan Pencipta dengan memanjatkan doa. Nah, aku pikir ini tuh cukup jelas pesannya. My true safety lies in my capacity to align with the love of the universe. Nah, kamu sebenarnya kamu itu memang safety dan kapasitas kamu untuk dicintai itu sebenarnya memang sudah direncanakan oleh semesta. Jadi sebenarnya apa yang kamu lakukan baik gitu ya. Jadi berdoalah yang baik-baik, perbanyak partnership dan investasi ya dalam bentuk apapun. Terus lakukan latihan untuk memanifestasikan apa yang kamu inginkan di tahun 2025 gitu. Walaupun memang keadaannya tersebut tahun 2005 ini baik, hanya ada beberapa bulan yang disuruh kamu memang harus lebih hati-hati, tapi bukan berarti itu akan menjatuhkan, tidak. Itu hanyalah kayak ya udah, memang udah tiap tahun memang harus ada demikian gitu. Jadi tidak terlalu berbahaya. So persiapkan diri kamu ya, apapun bisa terjadi, bisa berubah, karena kenapa? Energi semesta lebih besar dari energi per individual gitu. Dan ini tergantung kreatornya sendiri gitu ya. Kalau mau berubah, of course dia akan berubah. Kan kita harus paham bahwa energi itu memang tidak bisa dimusnahkan. Jadi tapi dia bisa berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain, dan dia juga akan bisa menjadi lebih tinggi dayanya atau lebih rendah gitu. Itu hal yang normal gitu. Jadi tidak bisa diambil sebagai sebenarnya tidak bisa diambil sebagai patokan untuk jangka panjang. Tapi yang kelihatan saat ini ya begini. Nanti mungkin bisa berbeda lagi. Itu terserah yang punya kuasa gimana mau memberikannya ya. Aku pikir cukup di sini ya. Aku baru sadar ternyata ini tuh tadi aku tuh nggak sampai ke sini. Nah, aku rasa cukup sekian ya. Jadi intinya apa? Di bulan tahun 2025 semuanya baik. Hanya saja di bulan pertama itu memang agak sedikit lebih misteri gitu.
orang-orangnya, pemberitaan-pemberitaan, jalan-jalannya gitu. Di bulan kedua, bulan ketiga itu waktu yang baik untuk memulai usaha, tapi di bulan ketiga harus hati-hati ya. Jangan terlalu boros, lalu tidak juga terlalu royal. Dan di bulan keempat bakal banyak ada yang melangsungkan pesta. Di bulan kelima kita akan mendapatkan berita dalam skala internasional dan itu akan membuat fokus kita. Beberapa orang juga akan bertravel ke luar negeri dengan mudahnya. Ini bisa keadaannya kenapa? Karena memang bisa disaster, bisa ada pokoknya banyak hal lah. Dan yang di bulan 6 adanya sharing kebahagiaan, sharing berbagi apa sih namanya? Berbagi rasa gitu. Bulan ketujuh ada sesuatu yang berkaitan dengan agama, budaya dan segala macam dan orang-orang pintar, orang-orang yang saleh, orang-orang yang tinggi di kelompok masyarakat masing-masing gitu ya. Dan selanjutnya di bulan selanjutnya di bulan 8, bulan 9, nah itu ada kemungkinan masalah di bidang ekonomi dan memang ada pertengkaran gitu ya. Konflik kecil-kecilan lah sehingga itu akan membuat kamu juga lebih terbiasa untuk lebih kuat lagi dan di bulan 11 semua keadaan mulai normal sehingga orang-orang bisa mengatur dan keadaan memang lebih stabil. Dan di bulan 12 kita kembali lagi ke keadaan sukacita. Aku rasa cukup sekian ya. Memang harus grounding di sini, banyak-banyak doa, banyak-banyak latihan untuk memanifestasikan apa yang kamu mau gitu ya. Dan jangan lupa untuk terus melakukan kerjasama gitu ya. Karena kerjasama itu bentuk dari funding juga, bentuk dari modal, bentuk dari kesuksesan juga. Sama manifestasi ya. Aku rasa cukup sekian. Inilah bacaan di tahun 2025 yang kemungkinan akan menjadi tema-tema pokok di setiap bulannya. Thank you for watching and see you next reading. Bye-bye.